warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kajian kitab Asy-Syifa. Kita masih berada di fasal yang kelima yang berisi ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menegaskan dan menekankan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin di fasal yang keempat juga kita membahas soal sumpah-sumpahnya Allah. Bedanya fasal yang keempat dengan yang kelima ini, kalau yang keempat itu kemarin Allah bersumpah, yang dijadikan alat sumpahnya itu Nabi. Misalnya Allah mau bersumpah bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sudah sesatnya keterlaluan. Kata Allah, la amruka. Kata Allah, wahai Muhammad, demi hidup kamu sesungguhnya mereka itu sudah terombang-ambing dalam kesesatannya. Yang dijadikan alat sumpahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pasal yang kelima ini Allah bersumpah untuk menegaskan kemuliaannya Nabi. Nah, jadi Allah bersumpah nanti dengan banyak alat sumpahnya yang nanti mungkin kita bahas juga untuk sekali lagi menegaskan kemuliaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Takwir. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar lalu terbenam. Nah, ulama beda pendapat mengenai bintang-bintangnya itu apa aja. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan nama-namanya, tapi mungkin kalau kita sebutkan di sini nggak terlalu familiar juga nama-namanya ya. Jadi kita lewati aja, tidak ada masalah. Walaili idza as'as, kata Allah, dan demi malam idza as'as. As'asa di dalam bahasa Arab itu maknanya dua. Bisa berarti datang, bisa berarti pergi. Kata-katanya satu, tapi maknanya dua, bertolak belakang lagi. Jadi ulama nanti beda pendapat. Ada yang mengatakannya gini, walaili idza as'as, ketika malam itu datang. Atau yang mengartikannya dan demi malam ketika dia pergi. Semuanya sama. Kenapa? Karena kata as'asa itu di dalam bahasa Arab memang mengandung dua makna itu. Nanti para ulama kemudian masing-masing punya cara menentukannya sendiri. Ini yang Allah maksud di dalam ayat ini itu ketika malamnya datang atau ketika malamnya pergi. Sebagian ulama bilang ketika malamnya itu datang. Kenapa? Supaya nyambung sama ayat setelahnya. Ayat setelahnya wasubhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila subuh itu datang. Nah, berarti Allah mau bersumpah menggunakan dua kejadian yang berbeda. Kejadian malam datang, setelah itu kejadian pagi datang. Tapi kalau katanya yang bilang udah asa-asa itu artinya pergi. Jadi memaknai ayatnya gini, demi malam ketika dia pergi dan demi waktu subuh ketika dia datang. Nanti kan kita bilang, apa bedanya malam pergi sama subuh datang? Kan sama aja jadinya. Sedangkan kita sudah tegaskan kemarin dalam Al-Quran itu nggak ada ayat yang nggak ada faedahnya. Kita kemarin bilang ini lamnya lam zaidah, lam tambahan, lam sisipan. Itu ada maknanya. Nah, nanti beliau akan jawabnya gini. Dan demi malam ketika dia pergi. Maksudnya itu baru permulaan pagi. Belum mulai terang belum, tapi sudah mulai mau masuk pagi. Wasubhi idza tanaffas, itu ketika kondisi langitnya sudah terang karena mataharinya sudah terbit. Jadi menurut beliau juga berbeda dua ayat itu pemaknaannya. Ala kulli hal, semuanya dimaknai begitu bisa. Ya, makanya itu kenapa kita nggak bisa memaknai Al-Quran sembarangan.
Kenapa? Ini bahasa Arab itu salah satu ciri khasnya, dia punya beberapa kata yang katanya sama tapi maknanya bertolak belakang. Saya kasih contoh yang lain. Kata Allah dalam Al-Quran, perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah 3 quru. Quru itu maknanya apa dalam bahasa Arab? Maknanya bisa jadi masa suci, tapi di saat yang sama quru juga berarti masa haid. Kata-katanya sama, tapi maknanya bertolak belakang. Kita yang nggak punya kemampuan untuk menentukan itu, ya caranya gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, kita tugasnya ngikut sama yang tahu. Nanti kita nggak boleh ya memaknai Al-Quran dengan pendapat kita sendiri, kembali kepada pendapatnya orang-orang yang memahami Al-Quran. Kemudian wasubhi idza tanafas, dan demi waktu subuh atau fajar apabila dia datang. Tanafas itu kalau diartikan secara bahasa artinya bernafas. Jadi kalau mau diartikan letter, dan demi waktu subuh ketika dia bernafas. Itu kata ulama kiasan, ya, majaz. Itu majaz, kiasan aja. Maksudnya apa? Waktu subuh itu biasanya datang dalam kondisi udara yang sejuk, ada angin yang sejuk. Kenapa? Jadi kita ngerasanya itu lega, seger ketika masuk waktu subuh. Sama ketika kita kayak ngambil nafas. Ketika kita ngambil nafas, enak, lega rasanya. Waktu subuh itu begitu, karena udaranya masih bersih, masih seger dan lain sebagainya, ya. Nah, ada juga ulama yang mengatakan gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggambarkan malam seperti keadaan hatinya orang yang sumpek. Jadi galau, sedih, sumpek. Ketika akhirnya datang pagi, itu seperti orang yang sumpek yang kemudian bisa bernafas lega. Kata Allah, wasubhi idza tanafas. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan itu semua tadi, bintang, kemudian malam, kemudian subuh dan lain sebagainya. Apa sih yang mau ditegaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mau ditegaskan sama Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapannya seorang rasul yang mulia, seorang utusan yang mulia. Dzu quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki 'arsy. Muta'in tsamma amin, ditaati di sana, maksudnya di langit, tsamma amin, kemudian dia juga orangnya itu amin, terpercaya, amanah. Nah, ulama sekarang berbeda pendapat. Siapa sih rasul yang dimaksud itu? Rasul yang karim, yang mulia, kemudian yang kuat, kemudian yang ditaati dan terpercaya. Siapa sih itu rasulnya itu? Nah, kalau di sini katanya Ali bin Isa ar-Rasulul Karim, rasul yang mulia itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sifat yang kita baca setelahnya, innahu laqaulu rasulin, itu adalah ucapannya seorang rasul karim, mulia, dzi quwwatin, kuat, 'inda dzil 'arsy makin, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, muta'in, ditaati, amin, terpercaya. Ini semuanya menurut Ali bin Isa dan beberapa ulama yang lain itu sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi pendapat yang lain, dan ini pendapat mayoritas ulama tafsir, bahwa Rasul yang disebut di dalam ayat itu adalah malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril itu kan utusannya Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau pendapatnya ulama tafsir yang umum, pendapatnya ulama tafsir yang jumhur, yang mayoritas, Rasul itu adalah malaikat Jibril. Jadi yang disifati dengan karim, mulia, itu malaikat Jibril. Kemudian kuat, itu juga malaikat Jibril. Apa sih kuat maksudnya? Kuat karena kuat badannya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan azab yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut,
Kata Allah, sama Jibril itu kotanya semua diangkat sampai tinggi, sampai semua penduduk langit itu dengar suara gonggongan anjing dari tempatnya Nabi Lut itu. Kemudian sama Jibril dibalik, jadi yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, menunjukkan kekuatannya malaikat Jibril. Dan itu di dalam riwayat, malaikat Jibril ketika menceritakan itu seakan-akan itu sesuatu yang gampang, menunjukkan kekuatannya malaikat Jibril. Ada yang mengatakan kuat ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan kuat ketaatannya kepada Allah sehingga nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan kuat hafalannya sehingga ketika menyampaikan wahyu nggak pernah salah. Ketika menyampaikan wahyu nggak pernah lupa. Ketika menyampaikan wahyu nggak pernah rancu antara wahyu yang ini sama wahyu yang itu. Udah. Kenapa? Karena kuat hafalannya, sehingga bisa menyampaikan wahyunya itu dengan baik, ya. Kemudian yang berikutnya Allah sampaikan juga sifatnya Rasul, yaitu malaikat Jibril dalam hal ini adalah inda dzil arsy makin, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebenarnya kalau Allah mau bilang punya kedudukan yang tinggi, gitu aja sebenarnya cukup. Tapi kita itu bisa menilai kemuliaannya seseorang dari siapa yang memuliakan dia. Misalnya kayak contoh malaikat Jibril ini. Ketika Allah bilang Jibril ini sosok yang mulia, siapa yang memuliakan dia? Inda dzil arsy, di sisinya Allah yang punya arsy. Berarti bukan sembarangan ini. Kenapa? Karena mulianya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pesan dari para ulama itu, kita jangan gampang senang dengan pujian orang. Karena kalau yang muji itu orang biasa-biasa aja, nggak ada artinya. Misalnya contoh, saya bikin puisi bahasa Arab terus saya sampaikan di sini. Ini yang datang kan nggak ada yang paham bahasa Arab. Terus selesai saya ngomong, semuanya datang ke saya, Masya Allah bagus tadi syairnya, bagus puisinya tadi. Tapi kalau ditanya, emangnya apa isinya puisi saya? Gak tahu, tapi kayaknya bagus saja itu. Itu pujian atau enggak? Enggak. Kenapa? Dipuji sama orang yang nggak ngerti, jadi nggak tahu nilainya kan? Berarti itu bukan pujian sebetulnya. Berarti itu bukan kemuliaan. Makanya jangan senang kalau dapat pujian, lihat-lihat dulu. Nah, malaikat Jibril dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibilang mulia. Mulianya di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Oh, berarti ini kemuliaan yang luar biasa, ya. Kemudian sifatnya malaikat Jibril disebutkan juga muta'in sama. Dia itu Jibril ditaati di sana di antara para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga malaikat Jibril itu kita kenal sebagai pemimpinnya para malaikat. Karena oleh Allah dikatakan muta'in sama. Dia itu ditaati di sana di antara para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan sosoknya Jibril itu adalah sosok yang dapat dipercaya, ya. Artinya ketika dia membawakan wahyu dari Allah kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, itu nggak pernah khianat Jibril. Ya apa adanya yang disampaikan, yaitu yang juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian ulama yang memaknai amin itu artinya sosok yang mendapatkan jaminan keamanan. Kenapa? Karena pernah ada hadis Nabi SAW tanya sama Jibril. Kata Nabi, Jibril, saya ini kan kata Allah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya nggak utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk jadi rahmat. Nabi tanya sama Jibril, Jibril, kamu kena bagian rahmat itu atau enggak? Kata malaikat Jibril, iya. Saya itu dulu khawatir sama masa depan saya. Saya ini disiksa apa enggak sama Allah? Saya ini dipandang baik atau enggak sama Allah? Saya ini selamat apa enggak nanti? Malaikat kata Jibril, saya tuh dulu bingung sama itu. Tapi ketika kamu datang, kemudian saya ditugaskan menyampaikan wahyu untuk kamu, Allah kemudian berfirman muta'in sama amin. Jibril itu adalah malaikat yang ditaati di sana, amin, dan dia malaikat yang aman, sosok yang mendapatkan keamanan dari Allah.
Kata Jibril, itu bagian rahmat yang saya dapat, sehingga saya sekarang tenang. Kenapa? Udah dapat jaminan dari Allah bahwa dia akan selamat, ya. Walaupun malaikat semuanya selamat, tapi kita lihat gimana para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu kerjaannya nggak ada lain kecuali ibadah, tapi di saat yang sama tetap nggak merasa punya ibadah yang bisa diandalkan. Makanya diceritakan juga ketika nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala udah mengumpulkan malaikat dan lain sebagainya. Para malaikat yang dari sejak diciptakan sampai kiamat sujud, terus ada yang ruku, terus ada yang berdiri, terus ketika itu sudah terjadi kiamat, mereka bilang, ya Allah maafkan kami tidak menyembah kamu sebagaimana seharusnya. Padahal dari mulai awal diciptakan sampai hari kiamat sujud terus, ruku terus, berdiri terus, zikir terus, tapi tidak merasa bisa mengandalkan apa yang dia punya itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma sahibukum bimajnun, dan teman kamu, ini ngomong sama orang-orang kafir, ya, dan teman kamu itu yaitu Muhammad SAW itu bukan orang gila. Kenapa Allah menurunkan firman ini? Karena di saat itu orang-orang kafir Quraisy itu menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang gila. Jadi wahyunya yang disampaikan, ya ini ngelantur aja kayak orang gila kalau ngomong ngelantur. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibantah bahwa wa ma sahibukum bimajnun. Teman kamu itu bukan orang gila. Allah nggak bilang Muhammad itu bukan orang gila. Padahal kalau Allah mau bilang gitu kan bisa. Tapi Allah makainya sahibukum. Teman kamu itu loh. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy kenal banget sama Nabi. Oh, dari kecil tumbuhnya di situ, lahirnya di situ, besar di situ. Semua orang kafir itu kenal gimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, kenal gimana cerdasnya Nabi, gimana tajamnya pikirannya Nabi, gimana benarnya selama ini pendapat-pendapatnya Nabi, gimana bersihnya Nabi SAW. Kata Allah, kamu kenal sendiri. Itu kan teman kamu, sahibukum itu teman kamu, dan sifatnya dia selama ini gak ada mirip-miripnya sama orang gila seperti yang kamu tuduhkan itu. Itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa gak ada samanya loh Muhammad ini sama orang gila. Yang selama ini kamu kenal, apa ada kemiripan Muhammad itu sama orang gila? Tidak ada. Dan kamu tahu sendiri hal itu, ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril di ufuk yang terang, yaitu ketika setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW kemudian melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Kemudian malaikat Jibril itu ada di antara bumi dan langit dengan wujudnya yang asli, yang diriwayatkan punya 600 sayap dan lain sebagainya, dengan penggambaran yang luar biasa. Kata Allah, Muhammad benar-benar telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, ini ada dua pembacaan seperti kita bahas di fasal yang keempat kemarin, bahwa bacaan Al-Qur'an itu caranya ada 7 macam. Ada yang bilang sampai 10 macam. Nah, dalam ayat ini kalau di mushaf kita itu wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, pakainya huruf dhad. Kalau dimaknai, dia yaitu Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang pelit untuk menerangkan sesuatu yang gaib. Maksudnya Al-Quran itu wahyunya Allah Subhanahu wa taala itu tadinya kan gaib, kan tidak ada yang tahu tadi. Kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dapat itu nggak disimpan sendiri wahyu, tapi beliau dengan sukarela, dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga mengajarkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala itu kepada masyarakat, mengajarkan hukum-hukumnya Allah, mengajarkan ilmu yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, Muhammad itu bukan orang yang pelit sama pengetahuan. Muhammad itu bukan orang yang pelit sama wahyunya Allah Subhanahu wa taala, tapi
Bahkan musuh-musuhnya pun mengakui itu. Makanya ketika Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, pesannya ke Sayyidina Ali apa? Ali, kamu di sini dulu, kamu tidur di kasur saya. Sekalian ini ada barang-barang titipannya orang kafir dititipkan ke saya. Tolong kamu kembalikan. Ini orang kafir, sama saudaranya nggak percaya, sama tetangganya nggak percaya, sama temennya nggak percaya, percayanya sama Nabi. Kenapa? Tahu dari kecil orang ini nggak pernah bohong. Tahu dari sejak muda orang ini memang bisa dipercaya. Sama Allah diingatkan tadi. Nah, itu Muhammad tidak usah kamu curigai, karena yang dia sampaikan itu pasti sesuatu yang benar, ya. Kemudian kata Allah, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Itu bukanlah ucapannya setan yang terkutuk. Allah mau menjawab tuduhan yang lain. Nabi Muhammad SAW itu dituduh oleh orang-orang kafir bahwa beliau itu adalah dukun. Sedangkan Nabi Muhammad itu bukan dukun. Nabi Muhammad itu dapat informasi gaib itu dari Allah, dapat pengetahuan soal sesuatu yang gaib itu melalui wahyu. Beda sama dukun. Kalau dukun dapat informasi gaib itu dari setan. Itu aja kan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah, bedanya apa lagi Nabi Muhammad sama dukun? Ini bedanya ayat yang tadi. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Muhammad itu bukan orang yang pelit sama urusan gaib. Kenapa? Dapat wahyu diajarkan. Pakai bayar enggak? Tidak ada kan ceritanya kan? Datang Nabi Muhammad bayar SPP supaya diajari wahyu dari setan. Beda sama dukun. Dukun udahlah informasinya dari setan. Informasinya banyak salahnya. Kalau mau dapat informasi itu ada mahalnya. Harus bayar dulu, nggak bayar nggak dikasih tahu. Jadi kamu keliru kata Allah. Kalau kamu menuduh Muhammad itu gila, jelas keliru. Yang kedua, kamu menuduh Muhammad itu dukun, keliru juga. Kenapa? Apa dukun itu kayak gitu? Baik banget dukunnya itu sukarela. Nah, dukun itu kamu harus bayar, informasinya banyak salahnya. Beda sama Muhammad. Muhammad informasinya semua benar dan diberikan secara sukarela. Kalau kita lihat ayat ini yang kita baca tadi, itu seakan-akan yang dipuji itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut Karim, Muta, Amin, Makin, dan seterusnya. Tapi Nabi cuma disebut Nabi bukan orang gila, Nabi bukan orang yang patut dicurigai. Nggak ada pujiannya, kesannya buat Nabi. Kata ulama itu keliru kalau pikirnya gini. Kenapa Allah menyebutkan sifatnya malaikat Jibril sampai seperti ini? Pujian kepada malaikat Jibril itu sebenarnya pujian untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau orangnya nggak mulia, nggak mungkin yang dikirim untuk ngantar wahyu itu mulianya kayak gitu. Misalnya saya mau mengundang tokoh, kan nggak mungkin saya nyuruh anak saya. Saya mengadakan maulid, misalnya mau mengundang Ustaz Ja'far, kan nggak mungkin saya nyuruh anak saya umur 3 tahun pergi ke rumahnya Ustaz Ja'far undangin datang maulid. Tidak menghargai kan? Jadi kalau Ustaz Ja'far misalnya Habib Jamal, tokoh dan lain sebagainya, kita pasti mengundangnya juga dengan cara yang baik. Gak lewat telepon kok, kita datang ke rumahnya. Dan kenapa? Kita mengundang sesuai dengan kemuliaan orang yang mau kita undang. Nah, Nabi SAW saking mulianya, yang diutus untuk menyampaikan wahyu itu sifatnya seperti itu. Mulia, kedudukannya tinggi, percaya. Jadi ini sebetulnya bukan pujian untuk malaikat Jibril, bukan. Allah itu sebetulnya mau ngomong, kamu lihat aja, saya tidak perlu muji banyak-banyak. Kamu lihat aja, yang saya kirim itu kayak apa? Kira-kira kamu sekarang bisa membayangkan, berarti orangnya itu mulianya seperti apa? Kalau yang dikirimkan itu sosoknya seperti malaikat Jibril, ya. Itu mengenai surat At-Takwir yang tadi kita baca itu, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dengan sumpah-sumpahnya mengenai kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, kita sudah bahas kemarin. Nah, huruf-huruf yang seperti ini namanya al-ahruf al-muqatta'ah, yang kebanyakan ulama tafsir lebih memilih untuk menyerahkan maknanya kepada Allah.
Jadi katanya apa maknanya nun? Mayoritas ulama tafsir akan mengatakan wallahu a'lamu bimurad. Allah yang lebih tahu maksudnya apa. Ya, ada ulama tafsir yang lain mengatakan nun itu nama ikan yang menelan Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus itu salah satu sebutannya Nun. Karena ini orang yang ditelan sama ikan nun. Ada lagi ulama tafsir mengatakan nun itu maksudnya sifat Allah Ar-Rahman. Seperti kita katakan juga di pertemuan yang kemarin, alif lam mim, alifnya itu rumus untuk menyebut namanya Allah, lam itu rumus untuk menyebut namanya Jibril, mim itu rumus untuk menyebut Nabi Muhammad SAW. Nun kata sebagian ulama itu rumus untuk namanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman karena huruf terakhirnya nun. Diambil huruf terakhirnya aja sebagai rumus. Yang dimaksud itu adalah namanya Allah Ar-Rahman. Ada lagi nun itu yang dimaksud adalah tinta dan lain sebagainya. Banyak penafsirannya. Kemudian nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Pena ulama beda pendapat juga. Apa sih yang dimaksud dengan pena itu? Dia mengatakan pena, semua pena yang digunakan sebagai sarana untuk menulis. Pemaya turun berarti semua tulisan yang ditulis menggunakan pena itu. Dia mengatakan pena yang dimaksud adalah qalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pena yang diciptakan oleh Allah, yang kemudian oleh Allah diperintahkan untuk menulis semua kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Di Pemaya turun dan yang dituliskan itu adalah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan qalam atau penanya itu adalah pena yang dipakai oleh malaikat pencatat amal. Pemaya turun dan yang mereka tuliskan adalah amal baik dan buruk yang dilakukan oleh orang. Ya. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat karunia Tuhanmu, kamu wahai Muhammad sungguh bukanlah seorang yang gila. Sekali lagi, ada tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Nabi itu gila, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan cuma sekedar bantahan, tapi bantahan yang sebelumnya didahului dengan sumpah. Berarti ini bantahannya serius, bantahannya penuh dengan ketegasan dan lain sebagainya. Kata Allah, berkat karunia Tuhan kamu, kamu bukanlah seorang yang gila. Kata ulama, kenapa Allah harus menyebutkan kata bini'mati rabbika? Dengan sebab nikmat dari Tuhan kamu. Karena semua perangai baik yang terkumpul pada diri Nabi itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya murni dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kata Allah dalam Al-Qur'an, bersabarlah kamu wahai Muhammad, wa ma sabruka illa billah. Tapi kamu tidak mungkin bisa sabar kecuali karena pertolongan Allah. Jadi akhlaknya Nabi yang demikian indahnya itu memang sama Allah sudah didesain begitu. Memang sejak awal penciptaan yang sudah diciptakan sesempurna itu. Ya, nanti kita akan ada sedikit mengenai akhlaknya Nabi SAW. Kemudian wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat karunia Tuhanmu, kamu bukanlah seorang yang gila. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Dan kamu sesungguhnya kamu akan mendapatkan pahala ghaira mamnun. Pahala yang tidak mamnun. Apa mamnun itu artinya? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang mamnun itu artinya ghaira manqus, pahala yang enggak akan berkurang. Ada yang bilang ghaira munqati'in, pahala atau balasan yang gak akan terputus, jadi abadi terus pahalanya. Ada yang bilang ghaira mamnun, pahala balasan yang Nabi itu dapat dan gak punya hutang budi kepada siapapun. Jadi karena memang Nabi sabar menghadapi cacian, menghadapi tuduhan-tuduhan miring, menghadapi gangguan dari orang-orang kafir, kemudian itu nggak menyurutkan semangatnya Nabi untuk berdakwah. Karena itu kamu wahai Muhammad berhak dapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pemberian yang akhirnya Nabi nanti punya hutang budi sama orang